Samul abdi mu'allakun. Puasanya seorang hamba itu bergantung di udara. Baina samai wal ardi, antara langit dan bumi, hatta yu'addiya sadaqatul fitri. Sadaqatul fitri, sampai dia mengeluarkan sedekah atau zakat fitrah. Wa idza adda sadaqatul fitri, ketika dia menunaikan sedekah fitri itu atau zakat fitrah, ja'alallahu lahu janahani ahdarait, maka Allah menciptakan bagi puasa itu dua sayap yang berwarna hijau. Ahdarain. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa buth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa la rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, menjelang hari raya ini banyak hal yang harus kita ketahui, banyak hal yang harus kita lakukan agar senantiasa kasih sayang Allah itu turun pada kita, ridha Allah itu sampai pada kita, dan kita diakui oleh Allah sebagai hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan ibadah puasa yang syariatnya dilakukan dengan baik. Insyaallah besok sudah kita laksanakan ibadah ya Idul Fitri. Kita berbondong-bondong ke masjid untuk melakukan salat Id bersama-sama keluarga, bersama kaum muslim muslimat di masjid kita yang terdekat. Terkait dengan itu, mumpung masih ada sisa waktu bulan Ramadan, saya nukil dari kitab Diratul Nasihin ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yu'tiku fi kulli sa'atin min Ramadana min al-laili wan nahari sittami ati alfi atikim minan nari imman istawb jaba al-azaba ila lailatul qadr. Sesungguhnya setiap jam pada malam hari dan pada siang hari di bulan Ramadan sampai malam Lailatul Qadar, Allah membebaskan para hambanya sebanyak 600.000 dari neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang seharusnya mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Lailatul Qadri yu'tiku bi'adadi man u'tika min awali syahri. Wa fi yaumil fitri yu'tiku bi'adadi man u'tika bisahr. Di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya sebanyak bilangan hamba yang dibebaskan di awal bulan Ramadan. Dan pada hari raya dia Allah Subhanahu wa taala membebaskan sebanyak bilangan hamba yang dibebaskan di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, subhanallah, kita bersyukur kepada Allah. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Maha Rahim. Allah yaghfir, Allah Maha Pengampun. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berkhusus jamaah Majelis Al-Kautsar sepertaman yang dimuliakan Allah. Dari Anas bin Malik, dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Samul abdi mu'allakun. Puasanya seorang hamba itu bergantung di udara. Baina samai wal ardi, antara langit dan bumi, hatta yu'addiya sadaqatul fitri. Sadaqatul fitri, sampai dia mengeluarkan sedekah atau zakat fitrah. Wa idza adda sadaqatul fitri, ketika dia menunaikan sedekah fitri itu atau zakat fitrah, ja'alallahu lahu janahani ahdarait, maka Allah menciptakan bagi puasa itu dua sayap yang berwarna hijau. Ahdarain. Yatiru bihima ila samai wasabi'atin, lalu puasa itu terbang dengan kuda sayap itu ke langit yang ketujuh. Summa ya'murullahu ta'ala ayyuz'ala fi kondilin
min qanadilil arsi hatta ya'ti sahibuhu. Ya, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan agar supaya puasa itu diletakkan di dalam sebuah lampu gantung dari beberapa lampu gantung di aras, sehingga pemiliknya datang. Siapa pemiliknya? Ya hamba yang melakukan puasa. Insya Allah akan ditinggikan derajatnya, dan puasa itu akan jadi lampu yang digantungkan oleh Allah di aras. Ingat loh, ya, orang yang berpuasa kemudian dia melakukan zakat fitrah, maka pahalanya naik ke langit terus sampai ke aras, dan Allah jadikan puasa itu dengan 2 sayap yang besar dan suruh terbang ke langit yang 7. Kemudian di sana Allah ya memerintahkan agar supaya letakkan di dalam sebuah lampu gantung di aras, dari beberapa lampu gantung di aras itu sendiri, sehingga pemiliknya datang di aras itu. Masya Allah, subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari segera tunaikan zakat fitrah itu, karena itu zakat jiwa. Ya, selama jiwa itu ada saat itu, bahkan bayi yang baru lahir pun ya wajib dizakati saat itu. Ya, seorang laki-laki bertanggung jawab yang dalam rumah tangga adalah bertanggung jawab atas semuanya dalam melakukan dan melakukan zakat itu ya anggota keluarganya. Hadirin rahimakumullah. Kata Anas bin Malik, orang yang beriman itu mempunyai 5 hari raya. Yang pertama, setiap hari dia berjalan melewati orang-orang yang beriman dan tidak dicatat padanya satu dosa, maka itu adalah hari raya. Dia bersama orang beriman, dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan dosa, dan dia tinggalkan ibadah soleh lainnya, dan dari itu dia enggak ada catatan dosa. Malaikat raqib, atid, ya hanya raqib aja yang mencatat kebaikan saja, atid lagi pray, maka itu adalah kebaikan satu hari yang dilakukan, itu adalah hari raya. Yang kedua, dia keluar atau umat Islam keluar dari dunia, yakni mati ya dengan berbekal iman. Ya, dia mati dari dunia ini dengan berbekal iman, Islam, syahadat dan benteng dari tipu daya setan, maka dia itu adalah mendapatkan hari raya, kemenangan, suci hatinya. Yang ketiga, hari raya itu akan diperoleh seorang bila dia itu menyeberangi Shiratul Mustaqim atau jembatan di neraka yang menuju surga, dan dia selamat dari risikonya di hari kiamat, dan serta selamat pula dari tangan para musuh-musuhnya dari malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang bertugas menyiksa hambanya dalam neraka dan menggiring manusia dalam masa menuju ya neraka. Maka itu adalah hari raya bila kita selamat dari Shiratul Mustaqim, ke hari raya. Yang keempat, hari di mana dia masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka jahanam, maka itu adalah hari raya. Yang kelima adalah hari di mana bisa melihat Tuhannya, maka itu adalah hari raya. Masya Allah, otomatis di surga dan kita melihat Tuhannya langsung di surga, itu adalah hari raya. Hadirin rahimakumullah, dari Wahab bin Munabbib bahwa dia berkata, beliau Nabi SAW bersabda, inna iblisa alaihi la'natahu yusihu fi kulli yamin indi wajtami'u ahluhu indahu fayaqulu, sungguh iblis lahi laknatullah berteriak pada hari-hari raya. Ya, setiap hari raya iblis berteriak. Siapa iblis? Rajanya setan. Maka para ahlinya, para tentaranya sama berkumpul, fayajtami'u ahluhu, dan di sekelilingnya fayaqulu, dan dia berkata, ya sayyidina, wahai baginda. Wah, ini pimpinannya iblis, karena dia sebagai pimpinan di antara orang-orang iblis setan, maka dia dipanggil ya sayyidina, man aghdabaka inna nukasiruhu, ya,
Wahai baginda, siapakah yang menjadikan baginda itu murka? Maka sungguh dia akan kami hancurkan. Fayaqulu, maka si Raja Iblis pun dia berkata, la syai'a, tidak ada yang membuat aku jadi murka. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi ummati fi hadzal yaum. Tidak ada sesuatu yang membuat saya murka. Ya, tapi saya berteriak. Akan tetapi Allah Ta'ala pada hari ini, pada hari raya ini telah mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab puasanya. Jadi itu budaya kita selama ini setahun sia-sia belaka karena Allah mengampuni dosa mereka. Jadi percuma kita ini. Maka saya berteriak, ayo gimana caranya nanti umat Muhammad ini kita bujuk rayu lagi untuk kembali ke jurang kemaksiatan, berdosa lagi. Kita percuma mati budaya ini. Hari ini Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Ya. Fa'alaikum antasqulubuhum billadati wasyahawati wasyurbil khamri hatta yabghadahumullah. Ya. Maka kamu sekarang saya perintahkan harus menyibukkan mereka umat Nabi Muhammad itu dengan segala macam yang lezat-lezat. Suruh mereka makan-makan lezat sehingga mereka lupa pada sholatnya, lupa kepada ibadahnya, sehingga ngantuk. Suruh mereka dengan syahwatnya, dengan minum arak, makan mabuk karena merayakan hari raya, karena merayakan 1 bulan. Sekarang dihapus dosanya dan sekarang mulai dosa lagi. Itu tugasmu sekarang. Arahkan mereka supaya gimana bisa minum arak dan minum narkoba lagi, sehingga nanti Allah murka kepada umatnya, kepada hambanya itu dan berusaha lagi. Itu tugas kamu. Ya. Maka bagi orang yang berakal hendaknya bisa menahan dirinya pada hari raya dari segala macam nafsu dan dari hari semua yang dilarang oleh Allah, bahkan supaya selalu bertahan. Harus kita jaga. Kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu oleh tipu daya setan maupun iblis yang mengarahkan kepada kemaksiatan. Kita tahu hari raya di tempat-tempat rekreasi adakan konser dangdut. Ya, adakan konser pop, bahkan ada permainan judi di sana. Dan kembali lagi manusia ke permainan-permainan maksiat lagi, joget bersama artis-artis yang tidak pakai baju yang bagus. Sudah dosa kembali. Dan itulah pekerjaannya setan. Mereka goda manusia. Mana IO-nya ini? Ayo adakan satu konser, undang semua orang itu supaya habis raya jalan-jalan menuju tempat-tempat tempat-tempat keramaian, ya, tempat wisata yang dalamnya ada tempat-tempat orkes Melayu atau apapun yang ada di sana, bahkan bisa bermaksiat berdosa, sehingga Allah itu murka hingga berdosa lagi. Ini sudah tertipu oleh tipu daya setan. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya, istahidu yaumal fitri fi sadaqati wa amalil khairi wal birri minas salati wa zakati wa tasbihi wa tahlili fa innahu al-yaumul lati yaghfirullahu ta'ala fi dunubikum wa istajibu du'aakum wa yanduru ilaikum birrahmati. Bersungguh-sungguhlah kalian semuanya pada hari fitri dengan bersedekah dan amal-amal ibadah yang baik, amal soleh yang baik, yang bagus daripada sholat, zakat, bertasbih atau membaca subhanallah, dan tahlil membaca la ilaha illallah. Karena sungguhnya hari ini Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kamu sekalian, mengabulkan doa kamu dan melihat kamu sebagai hamba yang dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita teguhkan iman kita, karena hari ini kita dihapuskan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya mulianya Ramadan, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kembali pada tempat-tempat maksiat lagi. Itu adalah tipu daya setan. Ada satu riwayat bahwa Soleh bin Abdullah apabila hari raya fitri dia pergi ke musola atau tempat ibadah, masjid atau lapangan, ya. Kemudian dia pulang ke rumahnya setelah menunaikan sholat, lalu mengumpulkan istrinya dan keluarganya dan menunaikan
Solat lalu mengganggu istrinya dan keluarganya agar supaya mendekat kepadanya. Kemudian dia pulang ke rumahnya setelah menunaikan solat lalu mengumpulkan istrinya dan keluarganya agar supaya mendekat kepadanya, sedang dia mengalungkan rantai besi pada lehernya serta menaburkan abu di atas kepalanya dan badannya serta menangis keras sekali. Mereka semua berkata, saudara-saudaranya dari Saleh bin Abdul ini berkata, hai Saleh, ini adalah hari raya, hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari gembira. Mengapa engkau berbuat demikian? Dia jawab, saya tahu yang demikian itu wahai sobat. Akan tetapi saya hanyalah seorang hamba yang diminta oleh Allah agar supaya saya berbuat atau beramal baik untuknya, supaya saya beribadah untuk Allah. Maka saya telah mengerjakannya semua itu. Dan saya puasa, saya berzakat, saya beramal soleh. Tapi saya tidak tahu apakah Allah menerima atau tidak. Ya, ibadah saya. Saya ragu, saya nangis, takut kepada Allah. Jangan-jangan Allah enggak menerima ibadah saya. Ini yang buat saya sedih dan saya menangis. Dan adalah dia, Saleh bin Abdullah, duduk di ujung musola. Lalu dia ditanya, mengapa engkau tidak duduk tengah-tengah musola saja? Kata Saleh bin Abdullah, saya datang sambil mohon rahmat kasih sayang dan ini adalah tempat orang-orang yang meminta. Ya, jibdatul wa idzina. Ya, hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, apabila hari raya Fitri, maka Allah mengirim para malaikat. Maka para malaikat itu sama turun ke bumi di setiap daerah. Lalu mereka berkata, hai umat Muhammad, keluarlah kamu semua kepada Tuhan yang Maha Mulia. Maka ketika mereka sudah tampak keluar ke tempat solat mereka, Allah berfirman, hai para malaikatku, saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya telah kujadikan pahala mereka atas puasanya akan keridhaanku dan ampunanku. Dan dikatakan juga, sesungguhnya hikmah hari raya di dunia ini adalah merupakan peringatan terhadap hari raya di akhirat, yaitu hari kiamat. Maka apabila engkau melihat orang-orang, sementara mereka ada yang pergi dengan berjalan-jalan, sementara ada yang berkendaraan, sebagian ada yang berpakaian, dan sebagian ada pula yang telanjang, sebagian hanya ada yang mengenakan pakaian kebesaran, dan sebagian lagi ada yang mengenakan pakaian biasa, dan sebagian ada yang bermain lagi tertawa, dan sebagian pula ada yang menangis. Maka bermain lagi tertawa dan sebagainya, ya, maka ingatlah perjalanan hari kiamat. Sungguhnya itu demikian, itu juga terjadi hari kiamat. Ada yang menangis, ada yang ketawa, ada yang telanjang, ada yang berjalan dengan ya kakinya di atas, kepalanya di bawah, ada yang segala macam perlihattan yang kita lihat pada yaumul ba'ts di hari kiamat. Itu bergantung pada amalnya. Itulah hari raya di hari kiamat. Itu macam-macam di dunia. Ya, hari raya ada yang bahagia, ada yang senang. Ya, hadirin sekalian, itulah peringatan bagi kita. Kita ambil ibaratnya. Kalau besok di hari kiamat itu juga hari raya, karena kita bermacam-macam orang yang bermacam-macam perilaku. Ketika Allah membangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nasul muttaqina ila rahmani wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Pada hari kiamat kami giring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pengasih sebagai utusan, dan kami halau orang-orang yang berdosa ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Kenapa dahaga? Karena tidak puasa. Bagi orang berpuasa dengan syarat yang benar, maka di yaumul mahsyar tidak akan merasakan ya ngelak atau haus dan dahaga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma yanfa fi suri fatatuna afwaja. Pada hari seruling ditiup, maka kamu sekalian sama datang dan berbondong-bondong.
Kemudian Allah berfirman lagi, Yawma tabyaddu wujuhu, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Lagi, yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah menjadi tampak putih bersinar, dan ada pula wajah-wajah yang kelihatan menjadi hitam muram. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah keadaan kita di hari kiamat yang merupakan cerminan kehidupan kita di dunia. Ya, kita akan diminta pertanggungjawaban, kita diminta untuk tetap beribadah kepada Allah agar kita selamat dunia, selamat di akhirat ketika saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Lagi pula kita dihisab saat menuju Shiratal Mustaqim. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala jangan hamba yang ketika dihisab termasuk hamba yang bebas hisab, ya. Dukhul jannah adkhul jannah bighairi hisab. Amin amin Allahumma amin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan inspirasi, bermanfaat ilmu yang sedikit ini. Ya, apa daya saya ilmunya sedikit ini kita berbagi bagi saudara-saudara sekalian. Bagilah ilmu ini ke siapa saja yang saudara-saudara senangi agar dapatkan ilmu yang sama, dan kalian juga mendapat ilmu jariah yang sama dengan apa yang saya berikan. InsyaAllah selama video ini berputar terus sampai hari kiamat, saya maupun Bapak Ibu semuanya yang men-share dan melakukan kebaikan dari video ini akan dapat pahala sampai hari kiamat juga. Ini namanya adalah ilmu jariah. Akhirul kalam, ya, kita berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.